Di antara heningnya pagi yang berbalut kesejukan, kehidupan di pesantren mulai berdenyut. Udara segar menyapa membawa serta harapan dan semangat baru. Di tempat ini, di bawah naungan ilmu dan akhlak, para santri memulai hari mereka dengan penuh hikmat. Seperti tuntunan, manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Santri di pesantren mengabdikan dirinya untuk menjadi manusia yang memiliki akhlak dan menjadi manusia peduli sesama. Alasan yang pertama adalah tentunya untuk menyebarkan agama Islam, ya. Dan yang kedua, melihat daripada kondisi daerah Salulebo pada khususnya dan pada umumnya di Mamuju, yang betul-betul masih peradaban Islamnya itu masih kurang, terutama di bidang teknologi. Ya, intaklah kita masih sangat tertinggal pada waktu itu. Dan juga anak-anak karyawan pada waktu itu memang banyak yang tidak ada kelanjutan setelah SD, tidak ada lanjut ke SMP karena masih jarangnya sekolah. Disitulah kata pendirinya ini tergugah hatinya untuk mendirikan salah satu pondok pesantren, yaitu Husnayain Salulebo. Kalau kami akan memaparkan tentang daya tertarik, itu sebenarnya tidak pantas karena kami yang melaksanakan di sini, tapi banyak yang mengatakan masyarakat daya tariknya itu adalah jauh dari keramaian, jauh dari tidak terkontaminasi dengan pergaulan bebas macam narkoba, dengan pergaulan media sosial. Karena kami di sini menerapkan tidak menerima santri dengan membawa media-media yang seperti HP. Setiap kata adalah lentera, setiap kalimat adalah hikmah. Para santri merenungi untayan kata bijak, menanamkannya dalam hati sebagai bekal mengarungi kehidupan. Mereka belajar memaknai setiap detik, mengasah pikiran dan memperhalus budi pekerti. Bahasa adalah mahkota, dan itulah istilah yang ditanamkan kepada para santri agar semangat mengembangkan kemampuan berbahasa mereka. Bahasa Arab juga Inggris menjadi bahasa sehari-hari di pesantren ini. Dengan fasih, mereka bertukar sapa, berbagi cerita, dan melatih kemampuan berbahasa. Komunikasi bukan hanya sekedar kata, tetapi juga jembatan untuk memahami hasanah keislaman yang luas. Tidak lupa membina jiwa, harus juga membina raga. Olahraga perlu untuk kesehatan tubuh, dan ilmu untuk kesehatan iman, dan kegiatan rutin mereka hampir setiap pagi dilakukan, sehingga santri tetap terjaga lahir dan batin. Kegiatan sehari-hari santri, mulai dari bangun subuh ya, ketika bangun subuh itu jam 4, dan ada juga kami program juga sholat tahajud, yaitu mereka bangun sekitar jam 2:30 lanjut subuh. Itu seperti kakak-kakak kelasnya kami anjurkan, hanya anjurkan tidak juga diwajibkan ya, yang ini. Dan subuh sholat qobliyah subuh, sholat subuh. Setelah sholat subuh baca Al-Quran 5 menit, habis baca Quran 5 menit keluar dari masjid, itu pemberian kosakata. Minimal per harinya itu 3 kosakata, bahasa Inggris dengan bahasa Arab. 3 kosakata itu yang harus dihafalkan. Menyampaikan 3 kosakata ini, pengurus ada yang namanya IPMH, ya, Ikatan Pemuda Masjid Husnayain.
di PMH yang kelas 2 aliyah. Kelas 2 aliyah diberikan tanggung jawab untuk mengurus ini tentang bahasa. Dan bahasa itu diambil dari guru yang bagian bahasa juga. Diberikan dan dia menyampaikan kepada adik-adiknya. Di ruang-ruang kelas, ilmu ditimba dengan tekun. Ustaz dan ustazah dengan sabar membimbing, membuka cakrawala pengetahuan dan menanamkan nilai-nilai luhur. Santri menyimak dengan seksama, berdiskusi dan berinteraksi, menciptakan suasana belajar yang dinamis dan interaktif. Dengan penyebutnya yang mana penyebutnya adalah? Nanti kita kali dengan nih. Interaksi antara santri dan ustaz penuh dengan rasa hormat dan kehangatan. Ketika seorang santri mengajukan pertanyaan, ustaz menjawab dengan penuh perhatian, memberikan penjelasan yang mendalam dan mudah dipahami. Ustaz sering menyisipkan nasihat bijak yang menjadi pegangan dalam kehidupan para santri. Senyum dan sapaan hangat menjadi penghubung yang mempererat hubungan antara guru dan murid di pesantren ini. Interaksi antara santri terlihat begitu akrab. Mereka saling membantu dalam menyelesaikan tugas, berbagi cerita dan memberikan dukungan ketika salah satu di antara mereka menghadapi kesulitan. Persahabatan yang terjalin di pesantren ini mencerminkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah yang mendalam. Yang menonjol dari pesantren ini yang sudah menjadi sampul dari pesantren ini yaitu bahasanya. Di sini menggunakan 2 bahasa. Itu merupakan keunikan dari pesantren ini. Di pesantren ini memiliki organisasi yang bergerak sebagai tangan kanan Ustadz. Di dalam organisasi ini kita dilatih untuk mengurus anak-anak, mulai dari kegiatannya, mulai dari kedisiplinan makannya, tidurnya, waktu belajarnya, dan lain sebagainya. Ketika waktu ujian tiba, suasana kelas menjadi hikmat. Para santri duduk dengan tenang, fokus pada lembar soal di hadapan mereka. Pena yang bergerak pelan di atas kertas dan wajah-wajah serius mencerminkan usaha terbaik mereka dalam menggapai prestasi. Ustaz dan ustazah yang mengawasi ujian berjalan di antara barisan, memberikan semangat dengan tatapan penuh harapan. Pada awal masuk ke sini, saya itu kan sangat senang karena kemarin om saya juga sekolah di sini, ada nenek juga sekolah di sini, makanya saya sangat ingin untuk sekolah di sini juga. Tetapi pada saat sudah masuk di kelas 3 SMP, saya mempunyai keinginan untuk pindah karena sudah bosan di pesantren begitu, mau hal-hal yang baru. Tetapi dilarang oleh keluarga yang ada di sini, katanya kalau pindah dari sini nanti pergaulannya kurang bagus. Maka dari itu saya tetap sekolah di sini dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih merasa betah tinggal di sini. Karena dekat juga rumahnya. Menjelang waktu sholat, suasana pesantren berangsur-angsur berubah. Santri-santri berjalan menuju masjid dengan tertib.
membawa ketenangan yang seakan menyelimuti seluruh kawasan di dalam masjid. Suasana khusyuk terasa begitu mendalam. Barisan sholat yang rapi, lantunan doa, dan bacaan Al-Quran menciptakan harmoni spiritual yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Tantangan terbesar di pondok itu belajar untuk mendisiplinkan diri. Mulai dari subuh hingga subuh kembali, kita dituntut untuk disiplin. Mulai dari disiplin bahasa, disiplin untuk tepat waktu, disiplin untuk belajar, dan disiplin untuk mengatur waktu. Menjalani organisasi, karena di situ kita juga ditekan oleh ustazah untuk tidak menggunakan bahasa Indonesia. Kan kalau sudah berorganisasi biasanya kita ini sudah di atas, jadi tidak apa-apa bahasa Indonesia. Tapi di situ ustazah, seustad dan ustazah tetap menekankan bahwa al-lughatul tajul ma'had, bahasa itu adalah mahkota pondok. Di dapur pesantren, suasana penuh kesibukan namun tetap teratur. Para santri yang bertugas memasak terlihat cekatan menyiapkan hidangan. Dengan semangat kebersamaan, mereka memotong sayuran dan memastikan semua makanan tersaji tepat waktu. Ketika makanan telah siap, santri lain dengan penuh tanggung jawab mulai membagikan makanan kepada teman-temannya. Mereka berjalan dari satu kelompok ke kelompok lain, memastikan semua santri mendapat bagian. Saat semua telah menerima makanan, para santri duduk bersama menyantap makanan di halaman atau dimanapun mereka dapat menikmati hidangan dengan kebersamaan yang hangat. Menjelang waktu maghrib, suasana pesantren kembali berubah. Para santri bergerak menuju masjid dengan langkah penuh semangat. Lantunan azan maghrib yang menggema menambah suasana khusyuk di dalam masjid. Mereka bersiap melaksanakan sholat berjamaah, merasakan kenamaian dalam setiap gerakan dan doa yang mereka panjatkan. Selepas sholat berjamaah, penegak disiplin kemudian berdiri, mengumumkan beberapa santri yang melanggar aturan dengan menggunakan bahasa lain selain bahasa Arab. Mereka diadili sesuai dengan tingkat kesalahan mereka. Sebagai konsekuensi, ia diberi tugas menyapu halaman asrama, membersihkan masjid, dan membuat sapu dari bahan yang disediakan. Hukuman ini diterima dengan lapang dada, menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya disiplin dan ketaatan pada aturan. Karena kami, terutama saya, adalah masih asli Sulawesi, tentunya masih menganut namanya para pendulu kita, ya kayak seperti Kiai Muhammad Tahir Iman Lapeo, ya tentunya itu masih kita ikuti, seperti Barasanji, ya baca Yasin dan juga zikir bersama, dan juga kita selalu berselawat. Selawat itu setiap ba'da azan maghrib ada namanya selawat, ya entah itu seperti selawat Abu Nawas, ya ilahi ilas, itu kan saya bukan isi neraka tapi mau masuk surga gitu. Dan juga salat-salat yang lain, dan zikir-zikir, dan juga asma Allah yang 99 itu biasa
lantunkan sebelum masuk qomat maghrib. Di masjid, di bawah cahaya lampu yang temaram, para santri berkumpul untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian. Suasana khusyuk dan hening menyelimuti ruangan. Mereka sibuk dengan kitabnya, mengulang segala pelajaran yang mereka terima, serta berdiskusi dengan sesama santri demi memantik memori mereka tentang pelajaran yang telah dihadapi. Alimaya lam itu gofarok, mujarradnya gofarok. Bahuruf ziyadah bi hamzatun zawasa. Sementara itu di sudut lain pesantren, para santriah memilih duduk bersama. Ada juga duduk di bawah cahaya lampu, mendalami setiap pelajaran yang telah diterimanya. Mereka tekun mengulang pelajaran, berdiskusi dan saling membantu memahami materi. Cahaya ilmu menerangi malam, mengantarkan mereka menuju gerbang kesuksesan. Selepas sholat Isya, santri dan santriah berkumpul kembali untuk menyimak wejangan yang diberikan ustaz mereka. Wejangan bahwa pentingnya menjaga adab dan nilai, serta tetap mengamalkan nilai-nilai yang telah ditanamkan pesantren pada mereka. Tapi bukan berarti kita tidak berharap berubah. Tapi apabila kita punya akhlak yang mulia, akhlak yang baik, adab yang baik, kita akan selalu berharga dimanapun kita. Jadi intinya, mari segala sesuatu kalian utamakan akhlak, adab kepada orang tua, itu tetap kalian harus pegang teguh. Pesantren sadar tentang kemajuan dunia dan efek dari semakin berkembangnya zaman. Segala informasi mudah diakses. Perlu membentengi setiap santri agar mereka tidak mudah hanyut diseret arus zaman yang semakin bebas dan melenakan. Di akhir kelasnya, sudah mau menuju ujiannya itu, ada namanya rihlah. Rihlah itu yaitu studi tour, studi banding keluar. Itu kami adakan setiap tahun untuk melihat dunia luar. Kita biasa mengunjungi perkuliahan, mengunjungi kota-kota yang atau museum-museum. Dan juga kami tidak luput dari itu. Kami berikan anak-anak kami dengan media pembelajaran itu seperti nonton bareng, ya. Jadi diputarkan film-film Islami itu ditonton bareng di situ. Tapi yang biasanya sambil mempelajari bahasa itu yang berbahasa Arab, yang berbahasa Inggris, itu tonton. Kehidupan pesantren tidak hanya tentang belajar, tetapi juga tentang menjalin persaudaraan yang erat di tengah suasana yang penuh kehangatan. Hari di pesantren berjalan dengan ritme yang seimbang antara ilmu, ibadah, dan kebersamaan. Suasana yang sederhana tetapi penuh makna adalah cerminan kehidupan Islami yang harmonis dan penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lianna as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Tayyib ayyuhal hadiratil mahbubah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Lidzalika hayya natlubul ilma lianna dzalika huwa wajibuna. Tayyib yumkin ila hadha minni idza indil khata atlubul afwa minkunna. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren tempat di mana ilmu dan akhlak berpadu, membentuk generasi beriman, berilmu, dan beramal. Disinilah generasi penerus bangsa dididik untuk menjadi insan kamil, bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Setiap hari mereka belajar tentang arti kehidupan yang sebenarnya, menjadikan pesantren sebagai ladang pembentukan karakter yang kokoh. Menuntut ilmu di pondok pesantren adalah peluang untuk memperkaya pikiran dan memperkaya hati. Pesantren itu ma'hadi jannati, ma'hadil baiti. Pesantren bagaikan rumah saya, bagaikan surga saya. Pesantren Salekbo itu adalah rumah, karena di sini saya mendapatkan keluarga baru, teman baru, pelajaran baru, dan banyak lagi yang bisa saya dapatkan di sini. Dalam kesederhanaannya, pesantren memancarkan kehangatan dan menjadi tempat di mana cita-cita besar dimulai.